Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, selamat siang keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga ini sudah lewat ya waktu istirahat sholat makan. Harusnya udah selesai nih ya dengan kegiatan istirahat sholat makannya gitu ya. Dan keluarga Sip, kali ini kita ketemu dalam ruang dengar Anda dalam program Special Talk Show bersama anak berprestasi, anak muda berprestasi, salah satu anak muda Kota Padang yang berprestasi nih keluarga Sip. Dan kali ini Special Talk Show kali ini ditemani oleh sahabat siar Anda, Vika Laila. Dan saat ini keluarga Sip sudah bersama dengan kita, yaitu Rehan Armansyah yang merupakan anggota DPD BKPRMI Kota Padang. Gitu ya, bener ya? Iya. Assalamualaikum Rehan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Rehan? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah ya. Ini dikasih titel anak muda berprestasi, betul gak ya? Betul ya? Insya Allah ya. Insya Allah. Karena ternyata nih keluarga Sip ya, Rehan ini adalah pemenang juara 1 dan juara 3 MSQ tingkat Provinsi Sumatera Barat. Ya betul ya Rehan ya? Oke, terus juga sudah pernah menjuarai 1 dan 2 khutbah Jumat tingkat Kota Padang. Dan ada juga di acara MTQ Kecamatan Kuranji ya Rehan ya? Iya Kak. Dan masih ada prestasi-prestasi lainnya juga tentunya. Nah, sebelum itu nih keluarga Sip ya, kita bakalan kenalan lebih dalam dulu. Kita kasih waktu buat Rehan cerita ini. Rehan ini sebenarnya siapa sih? Boleh diceritakan nih Rehan? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman dan terutama sekali kita bersyukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Kak, perkenalkan nama saya diberikan oleh orang tua, nama Rehan Armansyah. Biasa dipanggil oleh kawan-kawan dengan sebutan ada namanya Han, ada An, ada Rey, dan ada Rehan. Oh banyak ya. Jadi lahir tanggal 24 Januari 2007. Habis itu anak ke-1 dari 1 bersaudara. Oke. Sekolah dulu TK di TK Asia 17 Baringin ya kan. Lanjut SD kita MI. Ya, lanjut SD, habis itu masuk ke MTS. Lanjut ke MAN Kak. Oke, dan mannya di mana nih Rehan nih? MAN 3 Kota Padang. MAN 3 Kota Padang. Oke. Nah, tadi kan dikenalkan kepada keluarga Sip semua nih kalau Rehan itu anggota DPD BKPRMI. Aduh, banyak banget nih singkatannya. Nah, BKPRMI ini sebenarnya apa sih? Boleh dijelaskan Rehan? BKPRMI ini kepanjangannya Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Jadi sebuah ormas yang bergerak di bidang kepemudaan dan remaja masjid. Jadi struktur apanya dari DPP dan pusat lanjut ke wilayah ataupun provinsi, lanjut ada di kotanya namanya DPD daerah. Terus di kecamatan dapatnya DPK. Jadi BKPRMI ini ketua Dewan Pembinanya ialah Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Oke, Masya Allah ya. Jadi Rehan ini termasuk kepada anggota DPD BKPRMI. Yang kegiatannya apa aja sih sebenarnya kalau BKPRMI ini? Ya kayak mengajak remaja masjid itu kayak memakmurkan masjid. Oke, wow, Masya Allah. Peduli dengan masjid. Kan banyak anak muda sekarang yang hobinya tawuran, pengalaman pengetahuan tentang agamanya kurang. Jadi itu tugas kita untuk menggerakkan pemuda-pemuda tersebut agar lebih dekat hatinya ke masjid. Wah, Masya Allah ya. Udah, wah, dari umur sekarang berarti umur Rehan berapa nih? 17 tahun udah mulai untuk tergerak ya hatinya untuk ngajak orang untuk
pergi ke masjid gitu ya. Berarti ini keseharian Rehan hari-harinya ngapain aja nih? Kalau keseharian namanya siswa juga sekolah. Oke, sekolah ya. Nah, pulang sekolah lanjut ke kebetulan Garin ya Kak ya. Lanjut ke masjid. Nah, jadi imam, sholat dan kayak membersihkan masjid. Jadi di masjid itu ada juga TPQ. Ya. TPQ kayak ngajar TPQ. Jadi ya berbagi apalah ngajar Ilmu berbagi ya, ilmu sama adik-adik dengan ya. adik-adiknya. Oke, Masya Allah ya. Berarti ini Vika sebagai yang pernah remaja juga dulu, kayaknya nggak sesibuk Rehan nih ya, nggak kayak pulang sekolah pergi ke masjid beres-beres masjid. Wah, Masya Allah banget nih, langka banget ya anak-anak yang seperti ini. Nah, tadi Rehan bilang kalau Rehan ini adalah Garin masjid gitu ya. Udah berapa lama sih jadi Garin masjid ini? Kalau jadi Garin dari kelas 2 MTS Kak. Oke, kelas 2 MTS. Ya, berarti kelas masuk 5 tahun ya? Iya. Oke, itu masjid apa aja tuh? Kalau dulu awal di tempat dekat rumah kan Masjid Jabal Nur. Ya. Jabal Nur jadi imam di situ. Kurang lebih 3 tahunan lah. Oke. Jadi mau cari ke pengalaman yang lebih luas. Jadi pindah ke Air Pacah. Oke. Air Pacah selama kurang lebih 7 bulanan Kak. Berakhir bulan November kemarin. Jadi kena habis kontrak, lanjut ke Masjid Al Barkah di Korem. Oke. Ya, yang di Sungai Lare. Dan ini udah berapa lama itu yang di Korep ini? Baru 2 minggu Kak. Oke, baru 2 minggu dan insya Allah bakalan masih tetap lanjut ya. Lanjut. Wah, Masya Allah menarik sekali ya kegiatan dari Rehan ini, baru kegiatan sehari-hari yang sekarangnya nih keluarga Sip ya. Belum lagi nih kegiatan yang dulu-dulu, karena ternyata sejak SD-nya nih keluarga Sip ya, Rehan ini sudah pernah ikutan lomba dan juga juara gitu. Ada lomba azan dan juga tartil ya. Iya. Oke, nanti kita bakal bahas di segmen selanjutnya nih keluarga Sip. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, di segmen kedua special talk show bersama anak berprestasi Kota Padang, yaitu Rehan Armansyah ya, yang merupakan anggota DPD PRMI Kota Padang ya. Dan tadi nih keluarga Sip, kita udah kenalan singkat dengan Rehan, dan Rehan juga udah kenalin nih BKPRMI itu apa gitu ya. Dan ternyata tadi nih sedikit Rehan cerita kalau Rehan saat ini jadi Garin masjid gitu juga ya, alias kalau orang bilang tuh marbot gitu ya. Dan ikut jadi imam masjid dan ngajar anak TPQ juga gitu. Iya Kak. Oke, wah menarik banget nih ya. Tapi masih tetap aktif sekolah kan ya? Masih Kak. Masih ya. Alhamdulillah, nilainya bagus nggak nih? Dikata bagus, dikata enggak bagus enggak juga. Alhamdulillah pokoknya ya. Jalannya lancar terus ya, insya Allah ya. Oke, berarti gimana nih aktivitas keseharian Rehan? Boleh diceritakan secara singkat nggak nih? Karena tinggalnya nggak di rumah kan ya? Tinggalnya di masjid kan ya? Iya. Oke, boleh diceritakan? Jadi kalau aktivitas namanya keseharian juga di jalannya aja Kak. Jadi kalau Garin ini kan biasanya kan tugasnya membersihkan masjid, terus juga jadi imam sholat kan. Jadi ketika rutinitasnya, jadi pagi itu bangun kisaran jam 4 atau setengah 5. Jadi buka pintu masjid, hidupin lampu, hidupin murotal. Habis itu siap-siap mau mandi untuk sholat subuh. Oke. Ya, jadi kayak ketika jamaah datang, ketika masuk waktu sholat, masuk azan. Habis sholat, kalau ketika ada jadwal sekolah, langsung siap-siap untuk ke sekolah. Oke. Ya. Jadi pulang sekolah tuh kisaran jam 3 atau jam 4. Langsung pulang ke masjid. Langsung pulang masjid, tukar pakaian, nanti tidur gak? Enggak. Oh enggak, apa nih lanjutannya? Jadi kalau biasanya di situ ada TPQ kata pengurusnya kan. Jadi bantu-bantu ngajar. Oke. Sampai maghrib. Oke. Ya.
Jadi istirahatnya malam. Oke. Nah, bikin tugasnya itu juga malam gitu berarti ya. Iya Kak. Nah, kalau kondisinya seperti itu tuh ada waktu nggak sih buat main sama teman-teman? Kan masih remaja nih ya, masih Iya. muda banget gitu ya. Biasanya emang suka ngumpul-ngumpul sama teman gitu. Ini ada waktu nggak nih Rehan sama teman-teman? Kalau ngumpul sama teman-teman ada Kak, cuman waktunya kan malam. Ah, Dan teman-teman oke. juga malam juga keluarnya karena pulang Oke. sekolah kan sore. Ya. Berarti masih ada waktu ya untuk Masih ada. menikmati masa muda gitu ya. Iya. Wah, Masya Allah ya. Jadi nggak kebayang nih keluarga Sip ya, kita punya kegiatan yang udah begitu padat, tapi kegiatannya masih mengurus masjid, ikut kegiatan anak-anak TPQ. Wah, Masya Allah banget. Dan tadi sebelumnya udah di-mention juga nih ya, bahwa Rehan ini pernah dapat juara 1 azan tingkat provinsi Sumatera Barat. Ini kapan nih Rehan? Kalau itu waktu di SD Kak. Oke, itu waktu SD. Waktu SD kelas 5-an lah. Jadi ada kompetensi cuma Kak TPQ Kak. Di TPQ ini ada tingkat kelurahannya. Iya. Jadi azan dapat juara 1. Oke. Terus karena ada audiensnya menarik untuk Pak Rehan kan, jadi diikutkan lomba untuk ke tingkat kota. Oke. Dapat juga juara 1. Wow, Masya Allah ya. Cabang anak-anak ya kan. Dan ini berkelanjutan berarti Ya ya? langsung ke provinsi. Tingkat provinsinya. Akhirnya di provinsi. Iya, Dapat juga juara 1. juara 1 lagi. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, ini waktu lomba azan, ini belajarnya masih apa sih? Kalau azan dengar-dengar murotal aja Kak. Oke, Karena dengar guru murotal. TPQ-nya kan dulu perempuan. Oke. Jadi dengar-dengar murotal. Kalau azan dulu kan, kalau sekarang kan banyak variasi iramanya. Kalau dulu tuh biasanya tuh di masjid-masjid tuh biasanya, atau di radio-radio tuh irama biasanya ros tuh. Kayak azan-azan kok apa ciri khas Indonesia. Oke. Ya. Dan itu Rehan coba sendiri atau tidak? Ya, coba sendiri. Jadi kalau dibimbing oleh orang tua, biasanya kan kalau pagi itu udaranya masih segar. Jadi dibangunkan pagi untuk berteriak-teriak aja. Oke. Betul. Jadi ini orang tua sangat mendukung berarti ya? Iya. Wah, Masya Allah ya. Untuk teriak pagi. Jadi ada tetangga yang lumayan marah juga. Pagi-pagi lah memakai. Nggak apa-apa lah ya, yang penting ada hasilnya Iya. gitu ya. Sekarang pagi-pagi udah membangunkan orang untuk sholat gitu ya. Wah, Masya Allah. Nah, berarti ini lomba azan tingkat provinsi Sumatera Barat itu dengan latihan otodidak ya. Iya. Nah, kabar-kabarnya tadi kita pas ngobrol di off air ada nama-nama Ustaz Harun tersebut nih. Ustaz Harunnya sebagai apa nih? Jadi Ustaz Harun itu kayak guru Al-Quran Rehan. Jadi kayak ketika Rehan jadi imam di Jabal Nur, Oke. itu Ustaz Harun tuh menyimak bacaan. Nyimak bacaan, jadi kayak ada makhrajul hurufnya yang kurang. Jadi Ustaz tuh yang membenarkan. Wah, Masya Allah ya. Kalau Jadi ini guru bertemu ngaji ini ya. kayak ini. Nah, kalau ini kayak temu ini kayak ini. Oke. Jadi beliau jadi guru ngajinya Rehan ya. Ya. Ketika Rehan masih jadi garin waktu itu ya. Ya, dia jadi imam masjid waktu itu. Oh, jadi imam masjid. Itu ke kelas 1 SMP Kelas gitu. 2, Kak. Kelas 2 Iya. SMP ya. Oke. Jadi berapa lama tuh dibimbing sama Ustaz Harun? Ketika waktu itu Ustaz Harun sebelum sibuk di, misalnya kan Ustaz Harun kan juga di radio ini juga. Iya, kan? iya. Sebelum sibuk juga kira-kira 1 tahun atau 2 tahun Kak. Wah, Masya Allah ya. Wah. Berarti memang selain didukung sama orang tua, juga ketemu sama guru-guru yang hebat lainnya juga ya. Iya. Seperti Ustaz Harun, sama siapa aja lagi sih yang udah pernah Rehan belajar dengan beliau? Kalau di luar ada banyak sih Kak. Nah, jadi yang lebih dominan ada 2 kalau di luar. Kayak Ustaz Harun dan Ustaz Rahimul Amin. Oke, Ya, Ustaz kalau Rahimul, yang Masya Allah ya. di dalam atau di Man ada namanya Ustaz Siril Firdaus namanya. Nah, Ustaz Siril Firdaus ini juga ngajar Quran hadis. Oke. Jadi beliau yang ngajar Rehan tentang khutbah, tentang imam juga beliau. Oke. Jadi tentang ceramah juga beliau yang mengajarkan Ustaz Siril Firdaus ini. Jadi kalau irama itu biasanya
dengar-dengar irama kan. Itu Ustaz Rahim yang yang melatih. Oke, berarti beberapa keahlian ada juga ustadz-ustadz khususnya ya. Iya. Oke, berarti ini ngomong-ngomong tentang ustadz yang ngajarin khutbah tadi nih ya. Ini setelah pendampingan ustadz ini dapat juara 1 dan 2 khutbah tingkat Kota Padang dan juga ya MTQ juga itu ya. Iya. Oke, nah berarti kalau ngomong-ngomong tentang khutbah Jumat juga nih, ini udah pernah diundang jadi khatib? Pernah Kak? Wow, Masya Allah ya, 17 tahun sudah Khatib pernah? Jumat sudah, Idul Fitri sudah, Idul Adha sudah. Wah, Masya Allah, berarti udah dicobain ya semuanya. Nah, kalau begini nih, cita-cita Rehan dulu sebenarnya jadi apa sih? Kalau dulu jadi tentara Kak. Oke. Ya kalau dulu sekali pas TK jadi polisi. Oke. Jadi pas lihat polisi ini banyak kasusnya. Langsung berubah jadi tentara. Ya, tentara karena keluarga orang tua juga semuanya juga tentara. Juga ada om yang polisi sekarang dinas juga. Iya. Jadi karena tinggi badan kurang. Ya semuanya kan tinggi-tinggi Kak. Jadi tinggi badan kurang juga nggak bisa kan. Langsung putar itu ya, putar langsung, haluan ya. Nah sekarang nih Rehannya pengen jadi apa sih cita-citanya nih? Jadi ustadz aja Kak. Wah, Masya karena Allah. bidang bakat kan di bidang agama. Jadi itu aja diperdalam Kak. Oke, wah. Udah usia 17 tahun di dunia ini dan cita-citanya adalah ustadz ya, bukan yang udah menjalani hidup terus udah belajar dan ini ujung-ujungnya udahlah mentok jadi ustadz aja, bukan gitu ya. Bukan. Jadi emang jalan hidupnya ke sana gitu ya. Iya. Wah, semoga istiqomah ya. Amin. Oke, nanti kita masih bakalan kenalan lagi, bincang-bincang lebih dalam lagi nih keluarga Sip ya dengan Rehan Armansyah ini. Jadi keluarga Sip jangan kemana-mana dulu, kita tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip di segmen terakhir ya dari program Special Talk Show bersama anak muda berprestasi Kota Padang nih, yaitu Rehan Armansyah ya, yang aktif bikin prestasi di bidang keagamaan dan juga aktif sebagai remaja masjid dan tergabung dalam BKPRMI gitu ya. Dan tadi kita udah cerita-cerita tentang aktivitas lomba-lomba yang pernah diikuti sama Rehan dan juga aktivitas kesehariannya. Ternyata Rehan ini juga marbot masjid gitu ya, sembari menjadi siswa yang aktif juga di sekolahnya. Ini karena pernah jadi OSIS juga ya, OSIM gitu ya. Itu di MTSN. Waktu di MTSN gitu. Karena sekarang di MAN nggak ikut lagi nih? Enggak, karena banyak udah lebih banyak kegiatan lagi ya. Iya. Oke, Masya Allah ya. Nah ternyata nih Rehan ini pernah menjadi ketua remaja masjid dan juga yang terbaru nih keluarga Sip itu ikut dalam BKPRMI ini. Dan ini karena banyak juga nih ya list daftar juaranya gitu ya. Dan tadi sebelumnya Rehan juga pernah cerita tadi sebelumnya ikut lomba dengan belajar otodidak ya, yang ketika SD ya. Nah, jadi boleh di-share nggak nih Rehan kepada keluarga Sip semua, gimana nih persiapan cara Rehan mempersiapkan diri untuk ikut lomba-lomba ini? Lomba semuanya kan. Yang biasanya gitu loh. Kalau biasanya kalau yang azan itu yang pertama kali dipersiapkan itu mental. Oke, ya mental memang harus ya. Walaupun menghadapnya biasanya kan menghadapkan ke kiblat kalau azan. Kalau lomba ini menghadapnya ke audiens. Ya. Kadang juga ada orang yang iramanya bagus pas latihan. Jujur membuat down juga ya. Baca aku rancak seru kalah. Jadi ketika mentalnya nak ada, ketika bertemu dengan audiens, hilang iramanya semua. Oke, blank langsung ya. Kadang ada juga yang pas SD lah kan masih kecil kan, ada juga yang kencing celana. Di provinsi kan rame. Iya.
Jadi yang perlu dipersiapkan yang pertama ialah mental. Jadi yang kedua vokal suaranya. Oke, gimana nih latihan vokalnya kalau Rehan selama ini? Kalau biasanya itu setiap pagi kan dilatih sama orang tua tuh teriak-teriak. Oke. Jadi keluar lendir-lendir di tenggorokan. Oke. Jadi itu juga melatih kan pagi itu kan nafas pendek. Nah, itu melatih nafas. Oke, latihan nafas ya. Ya. Terus yang ketiga kalau azan nih pahami cengkok-cengkok iramanya. Jadi kalau ros ya ros saja, kalau ijaz ya ijaz saja. Oke. Berbeda kalau tilawah kayak orang MTQ itu kan berbeda-beda iramanya. Jadi yang pertama bayati, yang kedua nahawan tuh apa selainnya kan. Iya. Kalau azan ini satu irama saja. Oke. Jadi banyak orang yang ketika lomba azan yang pertama ros, nanti pas asyhadu Allahnya Tukar lagi, kurdi, gitu. pas hayala sholanya nanti ijaz. Itu kan berbeda apanya. Jadi tak zuk di hati orang-orang kan. Terus yang kalau lomba MSK itu kan biasanya grup tim. Jadi kita harus kompak, menjaga kekompakan dengan tim. Jadi percuma saja kalau pensyarahnya bagus, baca Qur'annya bagus, kalau penerjemahnya nggak mood, kalah juga. Oke. Kalau dua-duanya bagus, pensyarahnya nggak menguasai materi juga kalah juga. Jadi kalau MSK ini harus menjaga kekompakan timnya. Oke. Terus yang khutbah Jumat nih biasanya kalau Rehan dulu diajarkan oleh Ustadz Cyril itu pahami satu dalil. Oke. Atau satu topik yang lebih menguasai, cari dalilnya. Jadi dalil itu yang kita kembangkan. Jadi Ustadz itu kan hebat di bidang tafsir. Jadi satu ayat tuh ponjong selama. Nah, itu yang diajarkan juga, terpakai juga pas lomba khutbah Jumat yang di Kota Padang. Oke. Jadi waktu itu pagi kan itu bulan puasa kayak. Jadi ada saudara anak kakak ayah nih meninggal. Jadi otomatis tuh tak bisa pergi. Jadi semuanya blank. Materi yang dipersiapkan hilang semua. Jadi pas tampil tuh la haula wala quwata illa billah aja. Pas ada ingat kata pesan Ustaz Cyril tuh pahami satu dalil kan. Ada dalilnya surat waktu itu Al-Ahzab ayat 21 tentang Rasulullah kan. Jadi itu aja dikembangkan. Kena nyangka juga juara. Wah, Masya Allah ya. Walaupun udah blank, tapi kalau ilmunya udah menyerap dengan baik itu insya Allah jalan terus ya. Yang penting kata Ustaz itu kan tenang saja. Oke. Wah, luar biasa sekali ya. Nih kalau bisa dibilang nih, kalau bisa dihitung nih, Rehan udah pernah ikut lomba berapa lomba sih? Dari kecil banyak gak? Oh, udah banyak ya. Ada ratusan. Wah, Masya Allah ya. Sampai nggak kehitung lagi, ratusan namanya jadinya. Cuman ya. yang itu baru-baru diingat saja. Yang ini yang besar-besarnya gitu ya, yang tangkapan besar ya gitu. Wah, Masya Allah ya. Oke, nah terakhir nih, pesan untuk keluarga sip yang lagi mendengarkan, mungkin boleh pesan untuk mama gitu atau papa, atau untuk teman-teman seperjuangan Rehan yang juga pingin berprestasi, baik agamanya, baik juga sekolahnya. Boleh disampaikan nggak nih pesannya? Di pesan kesan tuh yang pertama untuk orang tua, terima kasih telah mendidik Rehan sampai sekarang. Ya bisa dibilang Kak, orang tua Rehan mendidik Rehan keras. Ya. Waktu itu pas pergi ngaji hari hujan, jadi Rehan tak mau pergi ngaji. Jadi ada lidi dari apa tuh Kak? Nah itu aja ancamannya tuh. Jadi karena namanya anak-anak kan dongkol ya. Bisa dibilang kalau dalam bahasa Minangnya mengapa ngaji apa untung lebih ya kan. Nah sekarang juga merasakan berkat nikmatnya didikan orang tua tadi ya gitu. Masya Allah ya. Terus untuk keluarga sip atau teman-teman atau yang mendengarkan untuk orang tua, setiap anak itu mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Oke. Jadi tidak perlu kita membanding-bandingkan
anak kita dengan anak tetangga. Oke. Contoh anak Sanu gitu, anak Sanu enggak perlu. Jadi kalau ada anak kita di bidang akademik, ya latih di bidang akademik. Kalau ada anak kita potensinya di bidang non akademik, latih di bidang non akademik. Kalau saya jujur di bidang non akademik. Cuman di apa namanya? Ketika sekolah Insyaallah aman ya. Aman. Cuman lebih aktifnya di bidang non akademik, kayak sering-sering tampil-tampil itu kan. Terus untuk teman-teman, kalau ada yang mendengarkan nanti saya share juga linknya ya Kak ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada janjian sharing saya batalkan. Ya karena juga ada halangan tertentu. Jadi ketika janjiannya malam itu kan banyak acaranya. Kalau kita kan pengacara, penganggur banyak acara. Jadi mohon maaf pada teman-teman yang ketika membuat janjian ketemuan dibatalkan karena ada sesuatu hal ya. Untuk teman-teman, untuk selalu semangat untuk berprestasi. Gunakan latih bidang bakat yang kamu miliki untuk kesuksesan kamu di masa yang akan datang. Oke, ajakan untuk ke masjid ya dok. Oh iya. Sebagai remaja masjid nih. Iya. Teman-teman, Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika di padang mahsyar, yang mendapatkan naungan di padang mahsyar ada 7 orang, ada 7 golongan. Salah satunya kalau kita pemuda ialah pemuda yang hatinya dekat dengan masjid. Jadi teman-teman semuanya, khususnya para laki-laki, karena kalian sebentar lagi mau tidak mau kalian juga akan menjadi imam di keluarga kalian. Jadi untuk itu mari kita makmurkan rumah Allah untuk ke masjid, untuk melatih keluarga kita untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah nantinya, dan bisa juga membimbing keluarga kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang khusus laki-laki, ayo kita ke masjid, ramaikan masjid, karena kata Nabi, laki-laki yang tidak solat di masjid bakar saja rumahnya. Oke. Memang agak keras ya pesan Nabi yang satu itu ya. Keras, ya. Tapi dengan mempertimbangkan anak perempuan di dalam rumah ya, yang perempuan dalam rumahnya, jadi nggak jadi gitu ya Nabi Muhammad bakar ya. Oke. Jadi memang ya, walaupun kita aktif di bidang keagamaan, tapi nggak berarti juga kita bakalan ketinggalan juga gitu ya Rehan ya. Contohnya Rehan nih, keluarga Sip ya, dengan aktivitasnya segudang begitu, udah masih ikut sekolah, mengurus masjid, ngajar anak di TPQ gitu ya, dan azan lah, bersihkan masjid, pokoknya semua dikerjakan. Tapi alhamdulillahnya nih sampai saat ini Rehan sudah mengantongi banyak prestasi gitu ya, dan ini terhitungnya juara semua, Masya Allah ya. Dan semoga kita nanti juga bisa ya meniru semangatnya Rehan untuk terus belajar menjadi yang lebih baik lagi ya. Terima kasih Rehan udah bagi inspirasi buat teman-teman semua, buat keluarga Sip yang sedang mendengarkan nih. Semoga sukses selalu, lancar selalu istiqomah juga. Amin ya rabbal alamin. Nah keluarga Sip, nggak terasa ya sudah hampir 1 jam kebersamaan kita dalam special talk show bersama anak berprestasi, yaitu Rehan Armansyah yang juga merupakan anggota DPD BKPRMI Kota Padang. Nah, untuk itu kita mohon pamit di keluarga Sip ya. Jangan lupa untuk selalu dengerin Radio Sip FM di 105,8 FM ataupun di www.sipfm.com. Dan untuk keluarga Sip yang ketinggalan obrolan kita dari awal hingga akhir ini, bisa banget nanti dicek di YouTube kita, yaitu di Sip Media ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. Dan untuk itu kita mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.